Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kami di sini sebagai kelompok 8 dari kelas B akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan yang mana di mana kami ambil yaitu Provinsi Kepulauan Riau, di mana anggota kelompoknya terdiri dari Putri Mumtazah, Raihan Azari, Ananda Putri Pratiwi, saya sendiri Andi Rifai, dan Raflijah Zulkarnain. Ya, langsung saja. Di sini merupakan materi yang akan kami jelaskan, yaitu pertama profil wilayah, dan kemudian kedua itu kondisi, yang terbagi lagi menjadi penduduk dan pemerintahan, dan kemudian ekonomi, kemudian sosial, dan yang terakhir itu adalah regulasi. Langsung saja kita mulai dari materi pertama, yaitu profil wilayah dan sejarah pemekaran, yang mana akan dijelaskan oleh saudari Putri Mumtazah. Pada saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama yaitu profil wilayah. Jadi Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau sendiri merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September. Secara de jure, Provinsi Kepulauan Riau sendiri berdiri di tahun 2002, tetapi secara de facto, operasional penyelenggaraan pemerintahan baru dimulai tanggal 1 Juli pada tahun 2004. Kemudian adapun luasan wilayahnya yaitu 8.201,72 km dan memiliki jumlah penduduk 2.189.653 jiwa. Kemudian adapun batasan Kepulauan Riau sendiri, di mana sebelah utara berbatasan dengan negara Vietnam dan negara Kamboja, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi, di sebelah barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, dan sebelah timur berbatasan dengan Barat. Kemudian Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota yang terdiri dari Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang, di mana Kota Tanjung Pinang sendiri ini merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau sendiri memiliki terdiri dari 52 kecamatan serta 299 kelurahan atau desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan yang kecil 30% belum bernama dan berpenduduk. Next, Andi. Nah, kemudian adapun sejarah pembentukan wilayahnya, yang pertama yaitu masa sejarah di Kepulauan Riau sendiri dimulai dengan ditemukannya prasasti pasir Panjang di Karimun yang terdapat semboyan pemujaan melalui tapak kaki Buddha. Hal ini diduga berhubungan dengan kerajaan Melayu di Sumatera. Buddha diperkirakan masuk melalui pedagang dari Tiongkok dan India. Masa Islam di Kepulauan Riau sendiri berkembang dengan berdirinya Kesultanan Riau Lingga. Kesultanan ini berasal dari Melayu Islam, dan Islam sendiri dikenal setelah dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, dan Arab. Kemudian selanjutnya pada masa kolonial sangat berpengaruh dalam sejarah Kepulauan Riau. Julukan Hawaii Van Lingga yang diberikan oleh kepada Pulau Penuba penggunaan uang tersendiri bagi Kepulauan Riau dan terbentuknya Keresidenan Riau yang menjadi bukti pengaruh kuat para kolonial di Kepulauan Riau. Kemudian setelah masa kemerdekaan, Kepulauan Riau sendiri bergabung dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatera sehingga membentuk Provinsi Riau. Dahulunya Kepulauan Riau juga menggunakan mata uang tersendiri bernama uang Kepulauan Riau atau disingkat KR. Kemudian secara perlahan penggunaan mata uang ini dihentikan dan digantikan dengan mata uang rupiah. Selanjutnya setelah lama bergabung dengan Riau, Kepulauan Riau akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dan membentuk Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau BP3KR. Perjuangan BP3KR akhirnya membuahkan hasil dengan pemekaran Provinsi Kepulauan Riau dari Riau pada tanggal 24 September tahun 2002. Nah, Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 dan merupakan provinsi ke-32 di Indonesia.
Next, Andi. Nah, selanjutnya adapun alasan pemekaran Kepulauan Riau sendiri berhubung dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan Provinsi Riau, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang letaknya sangat strategis, serta adanya aspirasi dari masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Riau, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang, serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Riau, perlu dibentuk Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pembentukan Provinsi Kepulauan Riau akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan juga memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah nasional untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memperpendek rentang kendali dan meningkatkan stabilitas nasional, serta untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, atas pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk undang-undang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Putri. Selanjutnya kita pindah ke materi kedua, yaitu kondisi pemerintahan dan kependudukan Provinsi Kepulauan Riau yang mana akan dibawa oleh saya sendiri. Baiklah, pertama ke pemerintahan, di mana pemerintahan ini sejak awal terbentuknya Kepulauan Riau, jabatan tertinggi sana adalah bupati, dan berikut kita bisa lihat list-list bupati yang pernah menjabat di Kepulauan Riau. Yang pertama itu bupati pertama ialah Bapak Ismet Abdullah yang menjabat selama 1 periode. Kemudian kedua itu adalah Bapak almarhum Muhammad Sani, menjabat 2 periode. Namun pada saat periode kedua beliau meninggal, yang kemudian digantikan oleh wakilnya itu Bapak Nurdin Basirun. Yang bupati selanjutnya itu ada beliau juga naik jabatan selanjutnya. Kemudian periode selanjutnya itu adalah Bapak Indis Istianto yang merupakan adik dari Bapak almarhum Muhammad Sani, yang beliau naik selama 2 periode. Dan yang terakhir itu adalah Bapak Ansar Ahmad, beliau naik bupati terbaru, di mana beliau terpilih pada bulan Februari tahun ini. Kemudian yang selanjutnya, secara administratif, Kepulauan Riau mengalami perkembangan wilayah, yaitu di mana awalnya Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 4 kabupaten dan kota, 2 kota dan 17 kecamatan. Hingga pada data terbaru tahun 2019, Kepulauan Riau telah menjadi 5 kabupaten dan 2 kota dengan 73 kecamatan, di mana antara lain yaitu adalah terdapat Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Batam, serta Kota Pangkal Pinang. Kemudian selanjutnya itu adalah kependudukan. Populasi penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2.064.560 jiwa pada tahun 2020. Kemudian dari jumlah itu, penyebaran penduduk di Kepulauan Riau itu masih terkonsentrasi di Kota Batam, yakni 57% atau sekitar 1,1 juta jiwa. Dan sedangkan yang paling tersedikit penduduknya itu ialah pada Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sebesar 2,42%. Kemudian pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau tergolong tinggi, di mana rata-rata dari tahun 2018 sampai 2019 sebesar 2,61%, terutama dikontribusikan dari pertumbuhan penduduk Kota Batam yang mencapai rata-rata sebesar 3,73%. Pertumbuhan penduduk yang di Kota Batam ini tersebut disebabkan oleh migrasi penduduk karena perkembangannya sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain. Seperti yang kita ketahui,
di mana Kota Batam ini merupakan wilayah yang sangat strategis di Indonesia, di mana Kota Batam merupakan salah satu wilayah yang terdapat di jalur pelayaran internasional dan juga merupakan wilayah yang dekat dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia yang sehingga membuat Kota Batam ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sehingga banyak penduduk dari luar datang dari Kota Batam. Dari komposisi penduduk itu sendiri, Kepulauan Riau itu relatif heterogen, di mana daerah terutama wilayah Kota Batam yang merupakan daerah perkotaan merupakan melting pot sebagai suku bangsa Indonesia. Sementara Pulau Bintan dan beberapa pulau kecil lainnya memiliki karakteristik penduduk yang lebih homogen dan penduduk lokal kepulauan dengan karakteristik Melayu kental, di mana pembahasan dari penduduk ini akan dibahas lebih lanjut pada materi selanjutnya. Baiklah, sekian dari saya. Kemudian selanjutnya kita pindah ke materi selanjutnya itu adalah kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang mana akan dibawakan oleh Saudari Ananda Putri. Kepada Ananda dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Next, Andi. Baik, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau diukur berdasarkan PDRB, di mana berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan berlaku yang mencapai 65,86 triliun dan PDRB berdasarkan atas dasar harga konstan mencapai 45,07 triliun. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau memberikan kontribusi sebanyak 7,65% terhadap PDRB untuk Pulau Sumatera. Dapat dilihat dari grafik di samping, untuk struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 42,38%, konstruksi sebesar 19,53%, dan pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 11,43%. Ketiga sektor ini mendominasi sebesar 73,34% terhadap sektor ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Next. Berikut adalah data PDRB berdasarkan lapangan usaha dan PDRB berdasarkan harga konstan, di mana yang tertinggi itu adalah sektor industri pengolahan dan yang paling kecil itu adalah jasa perusahaan. Next. Nah, untuk pengeluaran, terdapat distribusi komponen PDRB menurut pengeluaran tahun 2020. Dan untuk struktur ekonomi berdasarkan pengeluaran saat ini didominasi oleh komponen PMTB sebesar 43,72%, diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 42,88%, dan net ekspor sebesar 7,22%, serta pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,88%. Next. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau berfluktuasi selama hampir 1 dekade terakhir. Dalam periode 2011 hingga 2016, laju pertumbuhannya berada di atas laju ekonomi nasional. Namun, laju ekonominya melambat pada periode 2017 hingga 2019, yaitu berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan drastis di tengah pandemi COVID-19, di mana tercatat ekonomi wilayah Provinsi Kepulauan Riau minus 6,6% di triwulan 2020. Untuk nasional minus 5,32%. Penyebabnya adalah adanya pembatasan aktivitas masyarakat perekonomian Kepulauan Riau triwulan 4 2020 dibanding tahun sebelumnya terkontraksi sebesar minus 4,46%, yang lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu triwulan 3 2020 sebesar minus 5,81%. Nah, sektor yang mengambil andil dalam pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau adalah industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Next. Berikut adalah upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama adalah mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, di mana yang terdiri atas dukungan konsumsi berupa bansos dan subsidi, dukungan pajak, subsidi bunga kredit, dan pembayaran kompensasi. Yang kedua adalah pelaksanaan program atau kegiatan APBD Provinsi Kepulauan Riau. Next.
Berikut adalah potensi ekonomi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, di mana yang pertama, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya alam mineral dan energi yang cukup besar. Terdapat gas D alfa yang berpotensi menambah 20% cadangan gas nasional. Kemudian, terdapat potensi besar pada sektor industri manufaktur. Ketiga, ada potensi perikanan tangkap diperkirakan sekitar 1,1 juta ton per tahun. Dan yang terakhir adalah sektor pariwisata, yaitu wisatawan Provinsi Kepulauan Riau menjadi penyumbang wisatawan terbesar kedua Indonesia setelah Pulau Bali. Titiknya yaitu di Pulau Bintan, Pulau Natuna, dan Pulau Ambas merupakan pulau terkenal baik lokal maupun di wisatawan internasional. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Nanda. Selanjutnya materi kondisi sosial Provinsi Kepulauan Riau yang mana akan dibawakan oleh Saudara Rafli. Kepada Saudara Rafli, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sendiri akan membahas tentang kondisi sosial Provinsi Kepulauan Riau. Next, Andi. Yang pertama adalah suku. Di Provinsi Kepulauan Riau, etnis Melayu menjadi suku yang dominan yang mencapai 29,97% dari keseluruhan penduduk pada 2015. Angka ini menjadi besar, yang kemudian lainnya yaitu dihuni oleh suku pribumi asli, oleh suku laut, suku Duano, suku orangutan, dan suku Akit. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki perkembangan yang pesat, sehingga banyak orang dari luar Provinsi Kepulauan Riau datang dan bermukim hingga menjadi penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti dari suku Jawa, Minangkabau, Bugis, Batak, Sunda, dan Flores. Selain itu juga terdapat suku bangsa pendatang dari luar negeri seperti suku Arab, India, Hindustan, Eropa, dan Tionghoa. Kemudian agama yang dianut pada Provinsi Kepulauan Riau memiliki penduduk yang memiliki agama yang dianut cukup beragam dengan paling banyak oleh sebenarnya Islam, kemudian yang paling sedikit oleh agama Hindu, dengan fasilitas peribadatan yang cukup lengkap pula. Next. Dapat dilihat pada layar presentasi bahwa bahwa Provinsi Kepulauan Riau dihuni oleh penduduk Islam hingga 78,22% dan Hindu sendiri 0,05%. Next. Kemudian bahasa yang digunakan di Provinsi Kepulauan Riau secara umum digunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa ini merupakan bahasa yang dipakai di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Selain itu juga terdapat bahasa lain seperti bahasa Hokkien dan bahasa Teochew dari suku Tionghoa, bahasa Melayu, Melayu Baba, Melayu Kepulauan Riau, Melayu Pulau Tujuh, Melayu Riau, dan bahasa Tamil dari India. Selanjutnya yaitu dari aspek kesehatan. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa sarana kesehatan, yaitu seperti rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, puskesmas, rawat inap dan non rawat inap, klinik pertama, dan posyandu yang sangat lengkap. Next. Kemudian dari pendidikan, terdapat sarana pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau yang lengkap di setiap tingkatnya, dari TK sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, hingga perguruan tinggi. Dengan angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020, yaitu SD sederajat sebesar 99,16, SMP sederajat 86,47, dan SMA sederajat 73,45. Next. Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 131.966 jiwa, atau sekitar 5,92% dari seluruh penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Dengan garis kemiskinan Rp614.727 per kapita per bulan. Berdasarkan jumlah penduduk didominasi oleh Kabupaten Batam sebanyak 67.060 jiwa, dan persentase penduduk miskin tertinggi berada pada Kabupaten Lingga
sebesar 13,85%. Dengan pada jenisnya dihuni oleh daerah perkotaan lebih banyak daripada daerah pedesaan, dengan persentase lebih tinggi pada daerah pedesaan. Next. Yang terakhir yaitu indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Riau selama 6 tahun dari 2015 hingga 2020 terus meningkat dari angka 73,75 pada tahun 2015, kini pada tahun 2020 mencapai angka 75,59. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas presentasinya, Saudara Rafli. Selanjutnya kita pindah ke materi terakhir, yaitu regulasi yang mana akan dibawakan oleh Saudara Raihan Azari. Kepada Saudara Raihan, dipersilakan. Next. Kali ini saya akan membahas regulasi mengenai pemekaran dari Provinsi Kepulauan Riau. Pemekaran daerah dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemekaran daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan, pembentukan, dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Dengan adanya perubahan UUD 1945, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Next. Adapun syarat-syarat pembentukan daerah baru itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu meliputi syarat fisik yang sebelumnya untuk pembentukan kabupaten kota minimal 3 kecamatan dirubah menjadi minimal 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan 4 kecamatan untuk pembentukan kota, sedangkan untuk pembentukan provinsi yang sebelumnya minimal 3 diubah menjadi minimal 5 kabupaten atau kota. Selain syarat fisik, diatur juga tentang usia penyelenggaraan Pemda yang awalnya tidak diatur usia provinsi, kabupaten atau kota yang boleh dimekarkan. Dirubah bahwa usia provinsi yang akan dimekarkan minimal 10 tahun terhitung sejak peresmian dan usia kabupaten kota yang akan dimekarkan minimal 7 tahun terhitung sejak peresmian. Perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut tidak segera diikuti dengan perubahan PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan, pembentukan, dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. PP tersebut baru diubah pada akhir tahun 2007, yakni PP Nomor 78 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007, tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Next. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Undang-undang ini menjadi dasar aturan dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, Kepulauan Riau disahkan menjadi provinsi ke-32 di Indonesia. Adapun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 ini disahkan di Jakarta oleh Presiden Republik pada saat itu, yaitu Megawati Soekarno Putri selaku Presiden Indonesia. Iya. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas presentasinya, Saudara Raihan. Berakhir pula dari presentasi dari Saudara Raihan, berakhir pula presentasi dari kelompok kami, itu kelompok 8B. Saya Andi Difai Burane, selaku moderator dan pemateri, dan juga sekaligus perwakilan dari kelompok 8B, mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi tersebut. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih.